Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Hari ini kita akan coba membahas bagaimana kita harus menentukan calon indukan yang memang berkualitas. Karena indukan adalah salah satu kunci bagaimana beternak ayam kampung itu bisa menguntungkan ya. Bukan hanya dari sisi pakan, manajemen kandang, tapi indukan pun harus memiliki standar yang bagus ya untuk bisa dikembangkan. Nah, kita akan bahas genetik-genetik seperti apa atau jenis-jenis ayam yang seperti apa yang cocok untuk dijadikan indukan. Ada beberapa standar yang memang harus diperhatikan ketika kita memilih calon indukan yang berkualitas ya. Mulai dari sisi bobotnya, kemudian dari kesehatannya, kemudian juga bentuk badannya, warna bulunya, yang terutama adalah produktivitas telur. Nah, ini semua bisa didapatkan dengan maksimal apabila kita memiliki jenis ayam yang bisa memiliki kualitas yang unggul, benar-benar unggul ya dari standar-standar yang tadi. Ini butuh proses dan ini butuh ketelatenan dalam menentukan supaya hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita langsung saja ke videonya. Kita akan coba review jenis indukan yang seperti apa yang ada di kandang peternak Google yang akan dikembangkan ke depannya sebagai indukan ayam kampung pedaging kota mandiri. Oke, yang pertama kita akan mencoba melihat calon indukan itu dari sisi bobot ayamnya ya. Bisa dijadikan standar untuk dijadikan ayam indukan itu yang seperti apa bobotnya ya. Kita akan coba ngambil sampel dari sini ya, dari calon indukan ini. Ini usianya baru 1,5 bulan ya. Kita lihat yang usia 1,5 bulan ini memiliki bobot berapa. Nah, ini contoh ayamnya ya kawan-kawan. Bisa dilihat jenggernya masih kecil ya, warnanya cantik. Kita lihat ini bobotnya berapa. Ini yang akan nanti diseleksi untuk menjadi indukan di kandang peternak Google. Nah, ini ada kiloannya sebelah sini ya. Kita lihat bobotnya berapa. Nih, ini 0 ya kawan-kawan. Nanti saya kasih lihat hasilnya berapa. Ayam yang ini bobotnya adalah 575 ya, ini kebalik karena mirroring ya. Ini saya pakai kamera depan 575. Ini usianya sekitar 1 bulan 1 minggu kalau nggak salah, belum beranjak ke 2 bulan. Sekarang hari apa? Hari Senin. Berarti 1 bulan 1 minggu lebih 2 hari ya. 1 bulan 1 minggu lebih 2 hari. Berapa hari nih? 1 bulan 30, 37, 39 hari, bobotnya 575 gram atau setengah kilo ya. Ini calon indukan, ini betina ya. Kita lihat jantannya yang nanti kita akan jual sebagai ayam pedaging. Nih, ini adalah ayam jantannya. Bisa dilihat perbedaannya itu adalah dari sisi jenggernya ya. Ini udah merah banget. Ini jantan. Usianya sama 1 bulan lebih ya ini. Ya. Jenggernya sudah memerah seperti ini. Ini fix jantan. Ya. Jarang yang merah gini jadinya betina, itu nggak mungkin. Yang membedakan usia jantan betina di usia-usia seperti ini, lihat aja jenggernya. Kalau jenggernya sudah memerah seperti ini, pialnya juga sudah besar seperti ini adalah yakin saya ayam jantan. Ya, kita coba cek bobotnya berapa ya.
sorry. Kita cek bobotnya berapa. Lock bobotnya 860 ya, kebayang nggak? 860 usia di bawah 2 bulan ya. Ini jantannya, ini saya akan jual daging, nggak akan saya jual sebagai materi, saya akan potong sendiri ya. Kenapa? Karena saya akan menjaga yang namanya inbreeding, karena proses inbreeding itu butuh skema khusus untuk bisa memurnikan darah ayam, genetik ayam itu butuh proses yang panjang. Kalau sembarangan menyilangkan itu tentunya akan merusak dari sisi genetik ayamnya itu sendiri ya. Maka dari itu saya sangat ketat, saya tidak menjual jantan untuk ayam-ayam calon indukan seperti ini. Saya ini jual daging dan saya potong sendiri ya. Tidak saya jual ke secara umum ya. Ini 860 tadi ya. Nah, kita coba akan timbang untuk usia ayam yang lebih tua lagi. Nah, yang ini kita akan timbang. Nah, ini kawan-kawan. Di sebelah sini ya. Nah, ini akan saya timbang. Kira-kira ini bobotnya berapa nih untuk ayam yang ini. Ini betina ya, lihat. Tadi usianya ini lebih tua. Ini usianya sekitar 3 bulan setengah. Kalau yang ini 3 bulan setengah. Lihat jengger sama pialnya. Pialnya dia lebih cenderung kecil ya. Warnanya juga masih belum memerah. Nanti memerah ketika akan dia belajar bertelur. Kita lihat cek bobotnya berapa yang ini. Usianya 3 bulan setengah ini. Nih. Kita cek. Bobotnya usia 3 bulan setengah 1,540, 1,5 kilo ya. Jadi untuk ayam indukan cari standar bobot yang jenisnya seperti ini nih kawan-kawan. Tidak semua jenis ayam bisa memiliki bobot seperti ini. Usia 3 bulan setengah dia sudah 1,5 kilo. Kita bandingkan dengan jenis ayam lain, tentunya bobotnya nggak akan sama ya. Paling bobotnya 1,6 itu usia sudah puncak produksi. Kebayang nggak? Berarti puncak produksi itu di kisaran 9 sampai 12 bulan ya. Itu bobotnya segitu rata-rata. Nah, kalau ayam di saya ya tadi ini contohnya. Dia usia 3 bulan setengah sudah 1,5 kilo. Ya. Jadi itu salah satu untuk bisa menentukan jenis ayam yang seperti apa yang harus dijadikan indukan. Dari bobotnya dia harus memiliki bobot yang besar. Kenapa? Karena tujuan kita kan untuk mencetak DOC pedaging ya. Jadi harus bisa bobotnya besar. Berapa bobot ayam-ayam ini ketika nanti usianya sudah puncak produksi? Target saya ini bisa ada di 3 kilo. Nanti kita lihat, kita akan coba hitung berat ayam yang sudah produksi itu berapa. Oke, kita lihat sekarang bobot indukan yang sudah produksi di berapa ya. Tadi usia 3 bulan setengah sudah 1,5 kilo sekian ya. Sekarang kita akan lihat yang bobot ayamnya yang sudah produksi. Oke, ini ayam yang sudah produksi ya.
ayam yang sudah produksi. Kita lihat bobotnya ada di berapa kilo ya. Nah, ini usianya sekitar 6 bulan setengah ya. 6 bulan setengah. Nah, usia 6 bulan setengah. Sorry, ini ayam masih muda ya, baru belajar nelor. Ini ayamnya baru belajar nelor, usianya baru 6 bulan setengah. Tadi bobotnya 2 kilo. Bisa dilihat dari jenggernya, ini baru memerah, belum terlalu tinggi ya. Ini ayam yang apa namanya, calon indukan yang baru belajar nelor. Ini usianya 6 bulan setengah, bobotnya sudah 2 kilo. Nanti puncak produksi ini di usia 9 sampai 12 bulan, minimalnya itu ada di 2,5 kilo untuk standar saya. Sehingga DOC yang dihasilkan akan besar-besar. Nah, ini semok-semok lihat. Tuh. Ini badan saya nempel ya, nggak didekatin ke kamera nih. Sebesar ini di indukan yang sudah mulai belajar nelor. Nah, ini calon-calon pulet juga ya. Ini usianya baru 3 bulan gimana, Mang? 3 bulan, ini 3 bulan juga masih kurang kalau nggak salahnya, Mang. 3 bulan ini baru 3 bulan usianya. Jadi ini adanya yang tadi yang ditimbang di awal ya. Ada 10 ekor. Nih, calon-calon nanti yang dijadikan indukan. Ini nanti akan dipisahkan juga ya, nggak akan sekandang ini 10 ekor seperti ini, nanti akan dibagi 2 ya. Atau kadang dibagi satu kandang ini 6 ekor lah idealnya. Ya, kita lihat contoh indukan-indukan yang lain. Nah, tadi dari sisi bobot ya. Kemudian dari sisi fenotip bulu, warna bulu ya. Warna bulu untuk yang ayam yang dijadikan ayam kampung itu harus beragam ya. Ada yang belorok seperti ini ya, atau jali disebutnya. Ada yang warna abu-abu, ada yang hitam, ada yang kuning, hitam kuning ya. Kenapa harus bermacam-macam warna seperti ini? Karena paradigma ayam kampung itu bulunya macam-macam, tidak seragam. Justru kadang bagi peternak-peternak yang skala kecil ketika menjual ayamnya itu ke bakul akan sedikit tricky lah. Karena bakul kalau membeli ayam yang warnanya seragam itu suka dianggap ayam ras ya. Seperti Arab misalkan. Ayam Arab warnanya seragam semua. Ketika dijual ayam kampung itu sulit. Kenapa? Karena ya dianggapnya bukan ayam kampung ya. Sehingga harganya juga cenderung lebih murah. Maka dari itu untuk mencetak DOC yang beragam bulunya, warna bulunya harus dengan fenotip bulu yang beragam seperti ini. Kemudian yang terakhir, untuk bisa mencetak calon indukan yang bagus itu juga harus jelas asal usul ayamnya. Asal usul genetiknya harus jelas. Kenapa? Karena genetik ayam itu sangat mempengaruhi. Nggak bisa ini asal silang kemudian menghasilkan sebuah ayam yang baru, nggak bisa seperti itu. Yang pertama adalah dari silsilahnya. Kenapa ayam-ayam di saya banyak yang berwarna jali seperti ini nih, ya. Banyak yang warna jali kayak gini, kemudian ada warna abu-abu, ada warna hitam, ada warna coklat, warna kuning. Ya karena memang dasar pengisinya itu ayam-ayam seperti ayam Barretrok, ayam Australorp, ayam RIR, ya. Kemudian di finishing akhirnya ada masuk darah Saso, ya. Sehingga warnanya banyak, nggak seragam, ya. Karena memang tujuan saya bukan untuk pemurnian ayam, ya. Maka dari itu muncullah warna-warna fenotip-fenotip yang cantik-cantik seperti ini ya. Karena kalau seragam tadi yang seperti saya bilang, resikonya ketika menjual ayamnya suka dibeli murah
oleh pengepul ya. Dianggapan itu ayam horen, ayam ras ya. Jadi harganya nggak masuk ke harga ayam kampung. Maka kembali lagi tadi, paradigma ayam kampung itu harus warna-warni. Nah, tadi di awal-awal video saya sudah mengatakan bahwa jantannya saya tidak menggunakan dengan jenis yang sama untuk menghindari inbreed. Terus menggunakan jantan apa dong untuk mencetak DOC penel pedaging? Ya, kita lihat di kandang yang sudah produksi ya. Nah, sekarang kita lihat di kandang yang sudah produksi ya. Yang sudah produksi ini saya menggunakan jantan untuk mencetak pedaging tuh yang seperti ini ya. Yang bulunya tipis, dagingnya tebal, posturanya tinggi, jengernya sumpel. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ke kualitas final stocknya atau FS-nya, final pedagingnya. Karena yang dibutuhkan oleh final pedaging adalah pertumbuhan yang cepat, bulu yang tipis. Kenapa harus tipis bulunya? Ketika nanti dipotong, susut antara ayam hidup dengan karkas itu nggak terlalu banyak. Kalau banyak, kasihan nanti RPA. Beli ayam hidup 1 kilo, jadi daging cuma 6 os. Ya, susutnya terlalu banyak ketika bulunya terlalu tebal. Maka dari itu saya menggunakan ayam jenis-jenis seperti ini ya untuk mencetak final pedaging. Ya, ini salah satu contohnya. Ini bobotnya sekitar 3,9 kiloan. Yang ini awalnya 4,5 kilo ya. Saya kurangi karena terlalu berat ke betinanya, kasihan. Ada lagi di kandang sebelahnya, kita lihat. Semua saya menggunakan jantan-jantan seperti ini. Ini jantan Bangkok ya, jantannya. Karena bulunya tipis, dagingnya pepal, speed broodingnya bagus. Kalau yang betina yang bulunya tebal-tebal kayak gini, kenapa? Karena tipikal ayam petelur itu bulunya tebal-tebal ya. Mengindikasikan dia memiliki produktivitas telur yang tinggi. Ya, seperti itu. Jadi, ketika kita memulai beternak, kita harus tentukan tujuannya dulu, arahnya mau kemana. Sehingga kita jelas mencari ayam yang jenisnya seperti apa. Dia bisa dilihat nih, bulunya tebal-tebal ya, bulat-bulat. Ya, jantannya bulunya tipis karena jantannya jantan tipikal petarung seperti ini nih. Ya. Nah, kalau yang indukannya harus tebal karena itu menunjukkan bahwa dia memiliki produktivitas telur yang tinggi, ya. Kita lihat horen atau ayam ras, ya, ayam petelur. Bulunya pasti tebal. Karena apa? Tadi dia memiliki produktivitas telur yang tinggi. Jadi gitu ya. Tadi bobot, kemudian juga fenotip bulu, terakhir itu genetik. Jadi ini sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita akan mencetak calon indukan. Bobotnya untuk indukan itu minimal 2 kilo ketika mulai belajar bertelur. Itu minimal 2 kilo. Ya, bagusnya. Puncaknya itu bisa di 2,5 sampai 3 kilo bahkan. Itu lebih bagus lagi. DOC yang dihasilkan akan besar-besar. Kadang ada yang berpikir seperti ini, yang penting telurnya besar. Sorry, itu bisa terbantahkan. Telur besar tidak menjamin DOC yang dihasilkan besar. Ya, kemudian DOC itu ketika telurnya besar, ketika tumbuh, tidak akan menjamin hasilnya bagus juga. Kenapa? Kita lihat ayam Elba, kita lihat ayam Leghorn, telurnya itu pasti di atas 50 gram, kawan-kawan. 50 gram satu butir telur. DOC-nya kadang cuma jadi sekitar 35 gram. Bahkan mungkin paling besar itu 40 gram. Apalagi ketika kita kasih pakan yang bagus pun, pertumbuhannya akan lambat. Kenapa? Karena dia adalah tipikal ayam petelur murni, kawan-kawan. Bobot indukannya saja tidak akan lebih dari 1,5 kilo ketika dia belajar bertelur. Itu 1,5 udah besar. Rata-rata 1,3, 1,2 ketika mereka belajar nelor. Sehingga ketika DOC-nya seperti itu dijual untuk pedaging, kasihan peternak nanti yang pembesaran, ya. Jadi
bobot telur itu tidak menjamin kualitas pertumbuhan si DOC-nya, nggak menjamin. Yang menjamin itu ya genetik. Genetiknya itu bisa dilihat dari bobot indukannya, fenotip bulunya, ya ketebalan bulu, warna bulu, jenggernya. Yang terakhir ya genetiknya. Jadi jangan beli ayam yang antah berantah, nggak jelas asal usulnya. Ya, harus beli dari breeder yang bisa mempertanggungjawabkan kualitas ayam tersebut, gitu ya. Jangan asal sembarangan beli ayam, kasihan nanti capek-capek nunggu nelur, ketika nelur tidak sesuai ekspektasi. Ya, sudah nelur pun nanti DOC-nya tidak sesuai dengan harapan, ya. Seperti itu. Jadi perlu banyak diperhatikan hal-hal semacam itu. Ya, ini tilamnya ditutup ya karena sudah sore juga ini. Tuh. Setiap sore tilamnya ditutup supaya dingin. Di sini dingin banget sekarang ya. Suhunya bisa mencapai kalau malam itu 16 derajatan nih di sini. Ini rekor kalau di sini 16 derajat itu udah dingin ya. Gitu. Jadi tilamnya ditutup. Jadi begitulah kawan-kawan, untuk menentukan ayam yang seperti apa yang cocok dijadikan indukan mencetak pedaging ya seperti ini. Jantannya pakai Bangkok, betinanya betina yang besar, produktivitas telurnya tinggi. Tadi ini satu kandang 4 butir. Tadi terakhir diambil 3 ya. Jadi dari berapa ekor? Dari 6 ekor nih. 1 2 3 4 5 6 ekor. 4 butir. Ini sudah lebih dari cukup untuk ayam muda. Ini hitungannya ayam muda, baru 6 bulanan ini, 6 bulan setengah lah paling tua ini. Ya, nanti kita lihat pas puncak produksi seperti apa. Oke, segitu saja video kali ini kawan-kawan. Bagaimana kita menentukan calon indukan yang berkualitas ya seperti ini yang sudah dilakukan oleh kandang peternak Google. Sekian saja ya untuk video kali ini. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri, jaya.